Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam otomotif. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan materi perawatan komponen sistem pelumasan. Sukses harus diawali dengan suatu perubahan, di mana perubahan yang utama adalah perubahan dari cara berpikir kita. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini atau kegiatan pembelajaran menggunakan sistem daring ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Semoga kita bisa segera melakukan tatap muka. Tentunya kalian juga sudah kangen ya dengan kondisi sekolah pada saat ini. Baik, silahkan untuk melakukan presensi di Google Classroom atau di grup WA ya dengan mengisi link yang sudah saya bagikan. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2 yaitu menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. Dengan indikator menerapkan cara perawatan komponen sistem pelumasan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan kita hari ini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan cara perawatan komponen sistem pelumasan pada Kijang 5K dengan penuh tanggung jawab. Lalu apa fungsi dari sistem pelumasan anak-anak? Sistem pelumasan itu berfungsi diantaranya satu, sebagai lubrication atau sebagai pelumas untuk komponen-komponen mesin. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai pendingin. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai perapat. Dan yang terakhir, sistem pelumasan itu berfungsi sebagai pembersih. Anak-anak, berikut adalah diagram aliran oli yang ada pada sistem pelumasan, di mana oli yang ada pada karter itu akan disirkulasikan ya oleh oil pump ya melewati oil strainer atau saringan kasar, kemudian masuk ke oil filter atau saringan halus, kemudian oli didistribusikan menuju komponen-komponen mesin. Kemudian oli itu akan kembali lagi ke oil pan. Begitulah sirkulasi dari sistem pelumasan yang terjadi berulang-ulang selama mesin itu dalam keadaan hidup. Kemudian komponen apa saja yang ada pada sistem pelumasan? Komponen yang ada pada sistem pelumasan diantaranya satu, ada bak oli atau karter ya, itu digunakan untuk menampung oli. Kemudian yang kedua ini adalah oil strainer atau saringan kasar. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah pompa oli yang berfungsi untuk mendistribusikan oli dari karter menuju ke komponen-komponen yang membutuhkan sistem pelumasan. Sedangkan komponen yang keempat itu berfungsi sebagai mengecek oli ya dari jumlah dan kualitasnya. Kemudian yang kelima ini ada switch oli. Switch oli ini berfungsi untuk mengetahui tekanan yang ada pada sistem pelumasan. Sedangkan komponen yang keenam adalah filter oli. Sudah jelas ya, kalau filter berarti fungsinya untuk menyaring oli dari kotoran-kotoran. Nah, di gambar ini sudah terlihat anak-anak beberapa kerusakan yang terjadi pada sistem pelumasan. Di antaranya ada mesin yang terlihat kotor. Mesin yang terlihat kotor ini diakibatkan oleh si pemilik kendaraan ini jarang mengganti oli. Kemudian gambar yang kedua, ini mesin mengalami macet ya yang diakibatkan karena di dalam
sebuah mesin itu tidak ada oli yang melumasi komponen. Nah, jika kita ibaratkan pada tubuh kita, kalau kita mengalami hal seperti itu tentunya juga akan bermasalah pada diri kita. Sehingga bagaimana cara kita untuk melakukan perawatan terhadap tubuh kita. Kalau mesin macet atau di dalam mesin itu tidak ada pelumasan, ya, tidak ada olinya, itu kalau diibaratkan ke kita adalah ketika kita kekurangan air minum. Ketika kita kekurangan air minum, apa yang terjadi di tubuh kita? Tubuh akan menjadi panas dan akan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Lalu bagaimana perawatan yang harus dilakukan ya ketika komponen dari sistem pelumasan terjadi seperti itu atau agar tidak terjadi seperti itu. Nah, perawatannya diantaranya kita harus selalu sering mengecek oli, ya. Kemudian selalu mengganti oli ya secara teratur ya sesuai dengan kilometernya. Kemudian jangan lupa kalau mengganti oli itu harus dibarengi dengan filter olinya juga harus diganti. Dari kesimpulan perawatan kendaraan yang ditunjukkan pada gambar di atas, ya sebelumnya tadi, mesin mobil adalah suatu komponen yang terdiri dari bagian-bagian logam yang bergerak dan fungsinya saling berhubungan. Kemudian yang kedua, gerakan bagian-bagian logam tersebut lama-kelamaan akan aus, sehingga mesin mobil memerlukan suatu sistem pelumasan yang berfungsi untuk mendistribusikan cairan pelumas atau oli ke bagian-bagian yang bergesekan. Kemudian yang ketiga, karena sistem pelumasan ini sangat berperan penting bagi mesin, maka mutlak untuk dilakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan secara berkala itu akan meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem pelumasan. Baik, ini ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat ya. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang pemilik kendaraan yang ingin mengganti oli, ternyata ketika di tap ya, olinya itu ternyata hanya tinggal sedikit. Nah, lalu kemana ini olinya ini? Nah, berdasarkan dengan kasus ini ya, saya meminta kepada anak-anak ya untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Jadi berdasarkan dengan kasus yang terjadi sebelumnya, silahkan anak-anak mencari referensi ya tentang apa penyebab dari berkurangnya oli dan bagaimana cara perbaikannya. Silahkan dikerjakan di LKPD. Tentunya dalam pengerjaan ini dilakukan secara berkelompok ya. Kalian nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Hasil dari pengerjaan tugas silahkan ditulis di LKPD, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Begitu anak-anak. Selama proses diskusi ya, nanti kita akan saling berkomunikasi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan saat diskusi bisa ditanyakan. Ilmu bukanlah apa yang dihafal anak-anak, akan tetapi yang bermanfaat. Mudah-mudahan pengantar singkat pembelajaran kita pagi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.